Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Zahra dari KPI 4C dengan NIM 11190510108. Di sini saya akan melakukan ceramah mengenai ikhlas dalam beramal. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Izinkan saya melakukan ceramah mengenai ikhlas dalam beramal. Ikhlas sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlas, yukhlisu, dan juga ikhlas, yang artinya murni, bersih, dan juga bebas dari sesuatu yang lain. Dalam bahasa Indonesia, ikhlas sendiri diartikan sebagai jujur, bersih, dan juga ketulusan dalam hati. Ikhlas beramal merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam melakukan suatu perbuatan dengan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan ridho dari orang lain, atau bahkan tidak mendapatkan atau tidak berniat untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Diriwayatkan pula dalam hadis riwayat Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzuru ila ajsamikum wala ila sururikum walakin yanzuru ila qulubikum, rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk tubuhmu, Allah tidak pula melihat dari kecantikan wajahmu, tapi Allah menilai dari keikhlasan hatimu. Setiap manusia harus berniat terhadap semua urusannya hanya kepada Allah, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan ridho dari orang lain, tidak berniat untuk mendapatkan pujian-pujian atau tepuk tangan dari orang-orang lain atau manusia-manusia lainnya. Di sini ikhlas sangat penting untuk ditanamkan dalam diri kita dalam setiap perbuatan atau amalan yang kita perbuat. Karena ikhlas ini, jika kita tidak melakukannya, malah kita akan menjerumuskan diri kita kepada sikap yang bernama riya. Apa itu riya? Riya dari segi bahasa Arab adalah bentuk ketiga dari masdar yang artinya mempamerkan atau memperlihatkan. Adapun definisi yang dikemukakan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya, yaitu riya adalah menampakkan ibadah dengan maksud agar dapat dilihat atau bahkan dipuji oleh pelakunya, atau memuji pelakunya atau dipuji oleh orang lain. Di sini Allah pula memperingatkan kepada orang muslim untuk jangan memiliki sikap riya, karena riya memiliki banyak dampak negatif yang akan terasa bagi diri kita sendiri. Allah pun memperingatkan manusia untuk terlalu ikhlas dalam melakukan setiap amal perbuatan. Allah menyebutkan kalau misalkan manusia itu harus hanya mengharapkan ridho Allah. Jangan sampai seorang manusia ini hanya mengharapkan pujian daripada manusia lainnya, memperlihatkan segala kebaikannya hanya untuk mendapatkan pujian atau tepuk tangan dari orang lain. Allah juga memperingatkan kepada manusia dalam surat Al-Baqarah ayat 264 mengenai riya. Allah memperingatkan kaum mukmin agar jangan membatalkan sedekah yang dilakukan dengan menyebut-nyebut dan menyakiti si penerima, seperti yang disebutkan dalam Al-Baqarah, yaitu ayat 264, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Dalam hadis juga disebutkan riya itu lebih sangat merusak daripada serigala yang menyergap domba. Rasulullah SAW bersabda, mazibani ja'iyani ursila fi anami yafsadalaha mini hirsil mari alal mali wa syarufi lidini. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 2 ekor serigala yang lapar dan dilepaskan di tengah sekumpulan domba lebih merusak daripada ketamakan seorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Hadis riwayat Ahmad. Di sini dapat kita simpulkan atau dapat kita ambil maknanya bahwasannya riya itu memiliki segenap bahaya, memiliki segudang bahaya, memiliki segala dampak negatif yang akan terasa bagi kita sendiri. Apa saja bahaya dari riya itu sendiri? Yang pertama,
Ria akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ria akan menjadi syirik yang besar. Lalu Ria akan menghapus amalan yang dikerjakan. Lalu pada hari kiamat akan dipermalukan di hadapan seluruh makhluk. Lalu Ria juga berdampak akan pada diri kita sendiri, yaitu terhalang daripada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menimbulkan kesempitan dalam hidup, menjadi penyebab jiwa yang tidak tenang dan gelisah, dan masih banyak lagi bahaya-bahaya ria yang akan berdampak pada diri kita sendiri. Maka dari itu, jamaah yang dirahmati Allah, kita harus menjauhi sikap ria dari segala perbuatan yang kita perbuat. Selalu tanamkan dalam diri bahwa kita ikhlas. Kita hanya mengharapkan ridha Allah, kita hanya mengharapkan pahala daripada Allah dari segala apapun amalan yang kita perbuat di dunia ini. Jangan sampai kita mendekati ria dan bahkan melakukannya. Kita harus belajar mengenai keikhlasan dalam hati, berusaha dari dalam diri kita untuk selalu ikhlas tanpa melihat pujian atau tangan atau sebuah apresiasi dari orang lain yang jatuhnya malah berbuat ria. Demikian ceramah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dijauhkan dari sikap ria, dan kita harus menanamkan dalam diri untuk tetap ikhlas dalam melakukan setiap amalan, setiap perbuatan di dunia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.